dengan pakan yang sama, pertumbuhan entok Rambon sama lokal itu bagusan yang lebih cepat yang Rambon. Halo, salam sehat semua guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bahagia selalu ya. Entok hias memiliki potensi pasar yang cukup besar. Namun bagi sebagian masyarakat masih ragu untuk mulai ternak entok hias. Apa penyebabnya ya? Untuk mendapat jawabannya, yuk kita simak bincang ternak bersama peternak entok Mas Muhammad Fikri, warga desa Banyuasin, Loano, Purworejo. Ya, untuk pemula menurut saya lebih baik kalau emang belum tahu jenis apa bisa silaturahmi ya kalau posting itu ya setidaknya tanya atau gimana dulu kan, mau posting sama yang udah lama main entok atau ya biar enggak persepsinya itu biar enggak kacau Pak tentang jenisnya itu karena variatif banget. Banyak masyarakat yang sebetulnya karena tadi itu harganya cukup fantastis ya, bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dari entok lokal, maka kemudian dia tertarik. Tapi kadang begini, ada yang trauma dengan pengalaman pasar bunga gelombang cinta dan lain-lain. Oh iya. Yang waktunya itu booming bombastis kemudian langsung hilang. Nah, itu kadang orang yang mau piara entok hias agak mikir-mikir ini. Ya. Tapi tetap menurut saya beda, Pak. Beda ya? Ya, beda. Seperti apa itu? Karena gini, kalau kayak gelombang cinta, misalnya kayak tanaman hias, pasti dia nggak mungkin dong bisa menemukan varian yang misalnya yang baru mau ya? kayak apa, Pak? Iya. Kalau mau disilangkan juga nggak bisa ya? Mau disilangkan seperti apa, Pak? Tapi kalau entok kan dia masih bisa variatif. Buktinya dari pertama kali saya tahu yang hanya sekedar entok Rambon itu warnanya silver kelawu sama bronze atau coklat itu sampai sekarang terus berkembangnya saya kenal itu ada Jalilah, ada milenial, sekarang ada metalik, ada ripple, bondol dan macam-macam. Kan berarti masih tetap akan ada varian baru mungkin. Nah, mungkin kalau masalah kayak milenial itu mungkin kalau milenial itu hanya brand-brand aja. Brand-brand aja ya. Brand. Mungkin nanti bisa misal keluar brand baru lagi ya. Saya punya entok yang warnanya unik pink, Pak. Kasih brand baru ya. Iya. Artinya ini tidak semenakutkan yang dibayangkan masyarakat. Kalau di pasar konon ini sebetulnya agak sensitif. Ada yang bilang wah ini permainan mafia ini, besok kan ini akan redup dengan sendirinya. Itu seperti apa tanggapan jenengan? Oh, kalau menurut saya ya mungkin memang ada ya kayak gitu, tapi kalau sekelas entok menurut saya ya mafia mana tuh yang mau bermain di kelas entok kayak gitu. Sebetulnya kan itu ingon-ingon ya buat piaraan orang-orang di desa aja sebenarnya. Yang memang sejak dulu entok juga sudah ada ya. Sudah familiar banget ya. Familiar. Cuman kebetulan aja orang Indonesia itu pada kreatif akhirnya dibikin kontes, dibikin ini. Tapi memang ada keunikan tersendiri. Beberapa awal saya miara entok Rambon itu banyak tetangga yang memang heran gitu, Pak. Kok warnanya itu bisa banyak banget terus macam-macam kayak gitu, nggak monoton lah intinya. Warnanya itu nggak monoton. Soalnya kalau di mafia ya gimana ya, tapi saya nggak begitu paham. Tapi itu mungkin pikiran positif saya, Mas. Jadi kontes itu merupakan salah satu strategi untuk menaikkan harga juga bisa, sehingga benar banget. Minat masyarakat itu lebih tinggi ya. Kemudian ya memicu para peternak itu untuk selalu berinovasi. Ya,
kalau tidak ada kontes barangkali semua akan biasa-biasa saja. Entok ya rica-rica. Ya, kira-kira begitu. Ya sebenarnya kalau masalah ada kontes atau enggak itu karena sudah terlanjur ada varian. Menurut saya karena memang ada peminatnya akhirnya. Nah, mungkin hanya ketika ada kontes jadi lebih luas kan yang kenal entok hias gitu kan. Tanpa adanya kontes, tanpa adanya pameran-pameran entok kayak gitu, ya semakin sedikit kan yang paham akhirnya. Tapi kalau untuk penghobi atau memang yang fanatik di dunia entok, rambuan entok itu tetap ada, tetap fanatik, tetap fanatik. Dari dulu ya betulnya. Iya. Meskipun tidak ada kontes pun tetap ada hobi entok rambon ya. Iya. Karena memang beberapa peternak yang berawal dari hobi itu mereka tidak terpengaruh dengan harga. Mau murah mau mahal tetap piara itu. Mau mahal tetap piara itu karena udah ada feel dulu tuh Pak. Ada feel, ada kenikmatan tersendiri dengan melihat entok yang warna-warni. Berarti salah satu tips bagi peternak pemula ya harus senang dulu dengan entok ya. Nah kalau di kelas hobi, mau di hobi apapun kan harus senang dulu. Syaratnya senang dulu Pak. Kalau udah seneng itu mau diapain tuh Pak. Orang yang namanya udah cinta itu bisa buta tuh Pak. Entok 1 juta dibayar ya? Itu dibayar Pak. Murah itu Pak. Murah ya? Itu murah. Sekarang soal harga, barangkali tidak menyebut spesifik tapi antara aja. Ya. Untuk entok rambon yang bagus umur 7 hari, kisaran harganya berapa, yang murah sampai berapa kira-kira untuk jenis entok hias lah? Kalau spesifikasi harga, standar harga itu saya sebut aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dulu pernah ada grup itu bikin standarisasi Pak. Untuk jenis rambon itu kisaran di harga 0 sampai 7 hari. Itu di harga minimal 25.000. Nah, itu kelasnya borongan. Ya, misalnya skala besar mungkin itu. Tapi kalau untuk jenis-jenis tertentu ecer ataupun borongan, borongan saja kalau dulu itu punya standar minimal 50.000. Pernah itu 50.000? Iya, standarisasinya sebetulnya per minti itu dulu yang jenis rambon silver terutama silver yang full ya. Itu yang indukan bagus 50.000 Pak standarisasinya. 50.000 per minti. Mau diborong satu petarangan, mau diecer sama aja. Oh gitu. Dulu gitu. Terus kalau yang misalnya kelawu mungkin bisa 35. Dulu bagus standarnya Pak. Jadi dulu pernah kisaran antara standarisasi harganya antara 25.000 sampai 50 ya? Sampai 100.000. Sampai 100.000 ada? Ya. Tergantung kualitas indukan berarti ya? Iya, tergantung kualitas indukan. Itu umur 0 sampai 7 hari laku segitu? Iya. Per minti? Sampai 7 luar hari biasa per ya? minti. Ya. Lumayan itu. Iya. Siapa sih nggak pengen Pak? Padahal satu indukan bisa. Uniknya rambon dibanding dengan lokal. Mungkin kalau lokal produksi telurnya rata-rata ini ya Pak, yang saya tahu aja lah. Nanti kalau saya bilang rata-rata semua kan repot. Nah, saya bilang yang saya tahu itu paling banyak 10 sampai 12 rata-rata yang sampai menetas. Itu kalau lokal, pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau rambon itu bisa satu indukan sampai 25 atau 27 telur. Di Purworejo ada yang sampai 27 telur itu satu indukan. Itu menetas semua Pak. Luar biasa. Dikerami sama entoknya sendiri. Ya, induknya. Nggak pakai mesin tetas, itu menetas 27 ekor. Itu ada. Itu salah satu keunggulan ya? Ya, satu keunggulannya adalah produksinya bisa lebih tinggi. Produksi telurnya lebih banyak ya? Lebih banyak. Memang rata-rata
entok rabon ya kalau memang pakannya bagus ya 15-an lah. Dan pertumbuhannya untuk DOD, pertumbuhan dengan pakan yang sama, pertumbuhan entok rabon sama lokal itu bagusan yang lebih cepat yang rabon, sepengalaman saya. Terus kalau harga yang siapan telur, betina yang siap telur itu kisaran standar harganya berapa, Mas? Barangkali orang mau beli yang siapan telur itu. Wah, kalau sekarang itu kalau masalah untuk indukan itu variatif banget, Pak. Variatif banget. Sangat variatif. Saya nggak bisa menyebutkan kalau untuk harga, karena masing-masing peternak juga pasang harga standar yang beda-beda ya. Ya. Tergantung kualitas indukan tadi ya. Tergantung kualitas indukannya. Pengalaman jenengan lah yang pernah beli itu paling mahal berapa untuk siapan? Kalau saya pernah beli siapan itu rata-rata waktu itu ya. Beberapa saya tanya itu dengan motif yang sama. Itu paling harga 1 ekor induk itu 500.000 waktu itu. Nah, kebetulan saya dapat waktu itu paling tinggi 300.000. Oh, saya ketemu pas beli murah ya. Ekor. Nah, sudah saya bilang murah itu 300.000. Tapi kalau ketemu entok dibanding dengan entok lokal yo fantastis sekali itu, Pak. Udah dapat berapa itu, Pak? Ya lokal paling 30.000 ya. 40.000. Ya paling kalau lokal 40.000. Siapan mungkin sekitar 50 sampai 80.000. Karena ya itu tadi, karena ini hobi jadi tidak ada standar bakunya ya kemudian ya. Yang jelas nggak ada standar seperti baku. Ya, Pokoknya seperti burung ya. Burung kan kalau meskipun satu jenis, misalkan satu jenis beda peternak, yang satu bisa dijual 1 juta, yang sana bisa 5 juta kan, Pak? Ya sama dengan ayam petarung juga ya, yang pakok satu kandang itu di sini 300.000, di sana bisa 1 juta. Padahal belum terbukti tarungnya seperti apa. Iya itu, iya. Memang karena hobi, tidak ada standar bakunya ya. Dan itu buat orang hobi itu harga itu kan bukan patokan. Oh iya. Kalau buat orang hobi, orang seneng kan sebenarnya nggak patokan. Tapi kalau memang hanya sekedar pengen, kalau saya menyarankan kalau hanya pengen sekedar ngingu entok, ya kalau nggak pengen ekonomis, pengen nggak ini ya lokal aja.